Enak banget udara Jakarta, walaupun harus agak nakal sedikit pas bicara dengan Anda, pemirsa di rumah. Saya harus membuka sebentar saja masker. Karena saya ingin menikmati udara yang segar yang jarang sekali terjadi di ibu kota Jakarta jika tidak sedang pandemi COVID-19. Seperti data yang tadi sudah kita lihat, ternyata di kualitas udara kita hari ini bagus sekali, warnanya hijau karena ya salah satunya ada faktor menurunnya emisi gas buang atau karbon yang berkurang kabarnya selama pandemi COVID-19 ini sampai 5%. Dipersembahkan oleh Di Jakarta, kemacetan lalu lintas transportasi darat menyumbang 75% terhadap polusi udara atau kualitas buruk kita ini disebabkan oleh kemacetan yang biasa kita saksikan sehari-hari. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat kualitas udara di Jakarta itu melebihi 10 kali lipat dari batas aman. Sementara pemerintah kita 6 kali lipat melebihi batas aman. Itu data yang berbicara. Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan bahkan mencatat di tahun 2019 hari dengan kualitas udara yang baik itu cuma 18 hari saja dari 365 hari. Selebihnya ya tidak sehat. Jadi saya ingin menikmati hari ini dengan berjalan-jalan dan juga bersepeda dengan teman saya, Nadine Alexandra, environmentalist. Optimistis nggak sih Nadine melihat dengan kondisi sekarang nantinya akan mengubah cara hidup orang dalam memperlakukan bumi? Aku merasa bahwa kita harus menghadapi pandemi yang benar-benar krisis darurat yang harus kita hadapin bersama supaya kita bisa aware dan ada percikan kesadaran bahwa harus ada perubahan. Tapi aku berharap bahwa kesadaran itu bukan hanya ditanggung atau dibebankan kepada masyarakat awam. Harus ada polisi. Harus ada polisi. Aku berharap bapak-bapak dan ibu-ibu terhormat yang ada di sana bisa melihat bahwa cara kita pre-pandemic, sebelum pandemi ini, itu unsustainable banget. Ya. Buktinya adalah dengan datangnya satu virus seperti ini, semuanya bubar, semuanya kelar gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan secara individu? Kita harus mengakui kita manusia and we're very weak gitu kan. Jadi menurut aku take it one day at a time. Setiap household, setiap rumah tangga di Indonesia mulai composting. Dan itu dengan hal yang sangat simpel. Kita cuma tinggal ngambil kotak kardus, dilapisin satu kardus lagi. Ada beberapa bahan yang sebagai starter untuk compostingnya. Tapi setiap hari semua sisa makanan yang biasanya terbuang, misalnya kulit apel, kulit wortel segala macam, bisa kita buang ke composting bin itu. Karena salah satu gas yang paling berbahaya di atmosfer kita sekarang adalah methane. Dan selain dari kotoran sapi, itu datangnya juga dari makanan-makanan yang busuk. Nggak perlu radikal, tapi sustain. Iya, dikit-dikit, kecil-kecil, you'll get there. Nadine Alexandra, thank you very much. Terima kasih Mas Ari. Jalan lagi. Bye-bye. Bye. Saya masih terus bertanya-tanya, bagaimana saya harus mengambil sikap dengan kondisi pandemi global COVID-19 saat ini. Di Venesia atau Venice, yang biasanya dijejali oleh tourism, sekarang ternyata citra satelit menunjukkan bahwa sungai-sungai dan kanal-kanal di sana terlihat sangat jernih, tidak seperti biasa. Jakarta. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak yang selama ini tidak bisa kita lihat, sekarang bisa dilihat. Salah satunya adalah Gunung Gede Pangrango di kawasan Sukabumi, Bogor, Jawa Barat, yang sekarang seringkali terlihat jelas dari pusat ibu kota. Tak hanya di Indonesia atau di Jakarta, di negara lain
pegunungan atau deretan pegunungan Himalaya yang ada di perbatasan Nepal dan India ini bahkan bisa terlihat dari jarak ratusan kilometer dari salah satu kota yang ada di India. Padahal biasanya tertutup oleh polusi udara. Nah, kondisi yang terjadi di bumi saat ini sebenarnya pernah diprediksi atau sesuai dengan salah satu teori dari seorang ilmuwan di tahun 1970 yang bernama James Lovelock dengan teori hipotesis Gaia. Jadi menurutnya, planet bumi ini memiliki cara tersendiri untuk menjaga keseimbangannya. Nah, mungkin kondisi pandemi COVID-19 ini bisa kita baca bahwa bumi saat ini sedang mencoba menyehatkan dirinya kembali, menjaga keseimbangannya lagi. Tetapi bukan sepenuhnya kita bergantung begitu saja terhadap bumi, kita harus punya urun rembuk untuk sama-sama menjaga kesehatan bumi yang bisa diukur salah satunya dari konsentrasi gas karbon dioksida dan juga metana. Berbagai jenis gas memang berperan penting dalam sejarah pembentukan alam semesta. Sekitar 4 miliar tahun lalu, gas ini memadat sehingga membentuk matahari. Sejumlah partikel kemudian menggumpal hingga menjadi planet. Proses ini kemudian butuh waktu sekitar 10 juta tahun. Di masa awal pembentukan bumi, belum ada makhluk hidup, karena udara masih panas dan daratan juga penuh dengan material vulkanik. Lama-kelamaan, air terbentuk dan kemudian menghasilkan awan. Planet bumi kemudian mendingin hingga akhirnya memungkinkan untuk ditinggali manusia sejak 200.000 tahun lalu. Nah, aktivitas manusia ternyata mempengaruhi suhu udara di lapisan ini, tempat kita hidup. Metana dan karbon dioksida yang dikenal gas rumah kaca membuat panas sinar matahari terperangkap. Kedua jenis gas ini muncul dari lahan gambut, peternakan, hingga bahan bakar minyak. Sejak tahun 1850, jumlah gas metana bahkan bertambah lebih dari 2 kali lipat sampai saat ini. Di sini terlihat bahwa dalam 20 tahun terakhir, emisi gas metana hanya berkurang di benua Eropa. Sementara di Asia Selatan, pembuangan sampah menambah 1,5% gas metana. Dan lebih dari 85% gas metana di Asia Timur berasal dari aktivitas manusia. Akibatnya, suhu udara di planet bumi terus memanas. Bahkan sejak tahun 1880, tahun 2019 kemarin menjadi tahun dengan tingkat peningkatan suhu tertinggi kedua. Secara global, suhu udara saat ini bertambah 1,1 derajat Celcius dibanding akhir abad ke-19. Akibatnya, es di kutub bumi lebih cepat mencair. Pandemi virus corona baru memang mengurangi polusi udara. Video yang Anda lihat ini memperlihatkan penurunan gas karbon dioksida di Tiongkok sebesar 25% sejak Desember 2019 hingga Maret 2020. Tetapi setelah ada relaksasi lockdown, peneliti atmosfer dari Columbia University di Amerika Serikat menyatakan gas emisi karbon akan bertambah lagi. Selain itu, pertemuan antar pemimpin negara untuk membahas krisis lingkungan, COP26, jadi tertunda. Konferensi yang rencananya akan digelar di Glasgow, Skotlandia pada bulan November ini, akhirnya ditunda ke tahun 2021. Pandemi COVID-19 juga membuat adanya konsumsi energi berlebihan saat di rumah aja. Belum lagi sampah medis yang semakin bertambah. Jadi, benar nggak ya saat ini kondisi planet bumi menjadi lebih baik? Oke, untuk selengkapnya kita akan berbincang dengan Adila Isfandiari dari Greenpeace Indonesia. Mbak Adila, apa kabar? Baik, Mas Wahyu, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Mbak Adila, benar nggak sih gara-gara pandemi ini kemudian aktivitas manusia terhenti, udara jadi bersih, terutama di Jakarta? Iya nih, memang misalkan kalau misalnya kita kulik lagi nih di data kualitas udara yang kita dapatkan dari 2 stasiun pemantau udara milik US Embassy yang lokasinya itu di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, itu kita bisa dapatkan bahwa selama Maret dan April jumlah hari dengan kualitas udara tidak sehat untuk grup sensitif itu bahkan jumlahnya 30 hari atau hampir sebulan. Bahkan jumlah hari dengan kualitas udara baik tidak ada selama 2 bulan ini. Dan bahkan ketika kita bandingkan antara bulan Maret dan April tahun 2020 dengan tahun lalu, itu justru tahun 2020 ini
lebih buruk daripada tahun lalu gitu loh. Padahal kan kita tahu ya bahwa memang kendaraan sudah sedikit terhenti gitu sebagian gitu sih, tapi datanya tidak mengatakan demikian gitu sih. Agak cukup aneh juga ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, Mbak? Ada sumber-sumber lainnya nih yang belum kita identifikasi. Oke, apa itu? Kalau di Jakarta misalnya atau di Indonesia? Kalau misalkan kita bicara di Jakarta nih ya, jadi misalkan kita bicara soal industri itu kan banyak banget industri yang gak hanya di dalam Jakarta tapi yang mengelilinginya seperti di Cilegon, di Cikarang, terus di Bekasi, belum lagi jumlah pembangkit listrik yang mengelilingi provinsi Jakarta sendiri. Jadi kalau misalkan kita tarik radius 100 km dari Jakarta itu ada 21 unit pembangkit listrik tenaga uap batubara yang beroperasi. Jadi Mbak Adila, kalau pandemi tidak secara langsung memiliki implikasi positif untuk kesehatan bumi, apa dong yang bisa membuat bumi ini jadi lebih sehat lagi? Ya, nah jadi kalau misalkan kita bicara soal pandemi dan juga perbaikan kualitas lingkungan, kita perlu ingat lagi ini bukan kemenangan bagi kita. Kayak lingkungan yang sedikit membaik ini bukan suatu victory buat kita. Karena ini hanya berlangsung sangat sementara kan, short period. Dan kalau misalkan kita bicara lagi, masa kita untuk membersihkan bumi perlu berkorban segini besarnya dengan suatu pandemi gitu kan, dengan banyak orang yang menjadi korban gitu. Jadi memang kalau misalkan kita ingin membersihkan lingkungan, membersihkan kualitas udara kita, itu perlu suatu perubahan yang sistematis yang memang direncanakan gitu loh. Jangan kita berharap ada suatu kejadian luar biasa seperti pandemi ini, ya udah nanti ini new normal ini yang kita harapkan bisa merubah lingkungan, nggak begitu. Jadi memang perubahannya harus dalam suatu sistem yang terstruktur, yang dalam jangka waktu panjang juga, seperti itu sih. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Adila Isfandiari dari Greenpeace Indonesia. Bye-bye. Ya, terima kasih Mas. Dipersembahkan oleh Transportasi. Data global mencatat bahwa transportasi ini menyumbang 23% terhadap emisi gas buang atau karbon. Adakah cara lain untuk meredamnya? Ada. Salah satunya berkebun. Teman saya, Soraya Cassandra, ada tips bagaimana berkebun dengan serial vlog berkebun yang diposting di media sosial Kebun Kumara. Kita saksikan sama-sama. Kami percaya kalau siapapun bisa berkebun, tapi yang namanya baru mulai ya wajar aja kalau ada bingungnya. We've been there. Jadi hari ini kita bahas hal-hal dasar yuk. Welcome to day 6. Ini 3P berkebun untuk pemula. Pertama, penyemaian. Nah, untuk benih-benih ini sih gampang banget nyemainya. Tinggal siapin media tanam, kasih lubang, dan cemplungin satu-satu. Bisa di wadah plastik, bisa di tray kotak-kotak, bebas. Jadi kalau dari kami nih, mulai aja dulu sama benih-benih yang besar. Nanti kalau sudah ada waktu, sudah terbiasa, bisa mulai sama benih yang kecil karena dia lebih intens dan lebih butuh perawatan. P yang kedua adalah pindah tanam. Jadi bisa aja kita awal nyemainya di sini, tapi lama-lama kalau dia sudah besar ya dia harus kita pindah tanam dong biar dia lebih subur juga dan kita bisa panen lebih banyak. P yang terakhir, perawatan. Ingat kalau mau nyemai benih, kenali jenisnya dulu. Lalu pindah tanam itu wajib ya, kasihan kalau dia dalam potnya kecil terus. Jadi harus dikasih rumah baru biar dia juga berkembang. Dan terakhir, perhatian. Ingat, a happy gardener makes happy plants. Share love with your garden, it will share love with you back. Siapapun bisa berkebun di rumah aja. Pusat Penelitian Iklim dan Lingkungan Internasional di Norwegia memprediksi bahwa secara umum di global ini, penurunan angka emisi karbon di tahun 2020 itu mencapai angka 0,3%. Kecil memang, tapi kita tidak bisa berharap banyak bahwa perbaikan bumi ini terjadi akibat pandemi penyakit seperti COVID-19 saat ini. Tapi kondisi saat ini hanya bisa memberikan kita pelajaran bahwa di masa depan akan ada lagi musuh lainnya yang lebih besar mengancam keberlangsungan umat manusia, makhluk hidup seluruhnya, yaitu kerusakan lingkungan. Jadi, mari sama-sama jaga bumi. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes minggu depan. Saya Wahyu Bo. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.